Assalamualaikum Sirimar Mayam. Maju ada tupaya bulat. Diharap kepada pemadam kebakaran. Pemohon atau kuasa pemohon dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Kami sudah menerima permohonan saudara permohonan saudara yang diregistrasi dengan nomor 139 itu pada hari Kamis 6 Mei ya 2021 pukul 15.00 WIB, benar? Perbaikan yang mulia. Oke, silakan sampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Terima kasih yang mulia. Kalau suara Anda tidak jelas gara-gara ada face shield itu, nah, ditanggalkan face shieldnya supaya bisa agak kedengaran. Nah, silakan. Terima kasih yang mulia. Kami dari kuasa hukum pemohon langsung membacakan pokok-pokok permohonan sehingga pembukaan sampai dengan tenggang waktu permohonan mohon dianggap dibacakan yang mulia. Oke, masuk ke pokok permohonan saja ya. Yang lainnya itu dianggap dibacakan, silakan. Terima kasih yang mulia. Kami lanjutkan. Pokok permohonan bahwa perolehan masing-masing paslon pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 86 garing PHP titik BIP strip 19 Romawi garing 2021, yaitu setelah dilakukannya pemungutan suara ulang pada 3 TPS, yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang 2 Kecamatan Muara Sipongi, dan di 2 TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Penyambungan Utara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madinah tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten menjadi sebagai berikut dalam tabel 2. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Ini hasil PSU ya? Betul yang mulia. Oke, silakan. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi akhir pada tingkat kabupaten pasca PSU tersebut, perolehan akhir masing-masing paslon adalah menjadi sebagai berikut sebagaimana tabel 4. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Itu tabel 3 itu di TPS berapa itu? Kan ada tabel 2, ada tabel 3. Halaman 10 ada tabel 3. Tabel 3 itu perolehan di TPS, di 3 TPS. Kemudian yang tabel 4 itu yang mulia setelah hasil perolehan akhir setelah dikurangi. Kalau tabel 2 itu di TPS, di 3 TPS. Oke. Terus mohon maaf yang mulia, kami ulangi, di tabel 3 itu hasil perolehan pemungutan suara ulang pada 3 TPS. Oke. Kemudian setelah digabungkan itu hasilnya menjadi tabel 4 yang mulia. Secara Menjadi keseluruhan. tabel 4. Silakan. Kami lanjutkan bahwa hasil perolehan suara akhir masing-masing paslon pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 86 dan seterusnya yang ditetapkan oleh termohon adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tepatnya perolehan paslon nomor urut 1 diperoleh dengan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas luber dan jurdil, bertentangan dengan prinsip demokrasi dan fairness, serta melanggar hak-hak asasi manusia dalam menggunakan hak pilihnya. Bahwa hasil perolehan suara akhir masing-masing paslon pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 86 dan seterusnya yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut sebagaimana tabel 5. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Jadi ini tabel 5 ini perolehan suara menurut pemohon ya? Betul yang mulia. Terus pada tabel di atas, pemohon merupakan paslon dengan perolehan suara terbanyak yaitu 79.002 suara.
bahwa keunggulan perolehan suara pemohon tersebut diperoleh setelah perolehan suara paslon nomor urut 1 pada PSU di 3 TPS tersebut, yaitu sebanyak 369 suara, dikurangi semuanya atau dinolkan karena diperoleh dengan proses dan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum. Selanjutnya, perolehan suara pemohon tetap dianggap sah, yaitu 450 suara, sehingga perolehan akhir masing-masing paslon menjadi sebagaimana tabel 5 di atas, yaitu memperoleh hasil perolehan suara terbanyak, yaitu sebanyak 79.002 suara. Bahwa perolehan suara pemohon menjadi berkurang jauh dari paslon nomor urut 1. Itu di halaman berapa itu yang dibacakan? Jangan dibacakan yang tidak ada dalam permohonan ya. Betul yang mulia. Itu halaman berapa yang Anda bacakan sebentar ini? Di halaman 13 yang mulia. Halaman 13. Poin berapa? Jadi poin 6 ini kita ringkas yang mulia. Diringkas. Betul. Oke. Silakan. Kami ulangi, bahwa perolehan suara pemohon menjadi berkurang jauh dari paslon nomor urut 1 pada saat PSU pada 3 TPS tersebut, yang notabene merupakan basis suara pemohon adalah dikarenakan termohon melakukan keberpihakan terhadap paslon nomor urut 1 secara sistematis dalam bentuk tindakan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut. Termohon merubah jumlah DPT pada 3 TPS dalam pemungutan suara ulang dengan alasan pencermatan, yaitu ada yang telah meninggal dunia, pindah alamat, dan tidak dikenal, sebagaimana berita acara nomor 682-PL-02-2-13-KPU-KAP/4 Romawi/2021 tanggal 22 April 2021, sehingga DPT berkurang sebanyak 81 orang atau total DPT menjadi 791 orang. Bahwa ternyata berdasarkan berita acara pada tanggal 23 April 2021 dari DPT pencermatan tersebut, formulir C pemberitahuan ulang KWK tersebut hanya disebar sebanyak 592 surat undangan dan 199 surat undangan dikembalikan dengan berbagai alasan, yaitu meninggal, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui, dan lain-lain. Alasan ini menurut pemohon sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan berita acara pencermatan DPT pada tanggal 22 April tersebut. Karena pada pencermatan tersebut sudah disortir berdasarkan pemutakhiran penduduk pada 3 TPS tersebut. Namun dalam berita acara pada tanggal 23 April 2021 masih memuat alasan meninggal, pindah alamat, tidak dikenal, dan lain-lain, dan sangat dipertanyakan adanya 125 orang yang tidak dapat ditemui. Tindakan pencermatan atau menurut pemohon pemutakhiran DPT pada 3 TPS dalam rangka pemungutan suara ulang tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan termohon dalam melaksanakan PSU. Karena dari tanggal pencermatan dan penyebaran undangan tersebut dilakukan hanya selang 1 hari sebelum pemungutan suara ulang, tentu berakibat pada tidak tersebarnya C pemberitahuan ulang KWK tersebut secara maksimal, yaitu setelah dihitung pemohon hanya tersebar sebesar 66,3%. Bahwa rangkaian peristiwa sebagaimana angka 6 sampai dengan angka 6.1 sampai dengan 6.3 di atas menurut pemohon merupakan bentuk nyata ketidaksiapan, ketidakseriusan, dan ketidakprofesionalan termohon dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemungutan suara ulang, kalau tidak mau disebut sebagai upaya keberpihakan atau kerjasama termohon dengan paslon nomor urut 1. Bahwa selain itu, upaya pencermatan DPT yang dilakukan oleh termohon sampai kepada tidak tersebarnya surat pemberitahuan ulang KWK tersebut kepada semua orang dalam DPT pencermatan tersebut mengakibatkan banyak pemilik hak suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 24 April tersebut, yang sudah barang tentu mempengaruhi perolehan pemohon, di mana pada 3 TPS PSU tersebut merupakan bagian dari basis suara pemohon.
bahwa setelah mencermati jumlah DPT sebanyak 791 pada 3 TPS untuk pemungutan suara ulang dihubungkan dengan jumlah surat undangan model C pemberitahuan ulang KWK yang berhasil tersebar tersebut oleh pemohon sebanyak 592 dan jumlah surat suara yang digunakan pada tanggal 24 April 2021 tersebut ternyata sebanyak 827 surat suara. Pemohon mempertanyakan selisih penggunaan jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan dalam kurung C pemberitahuan ulang KWK yang tersebar dan total DPT setelah pencermatan tersebut yang sangat tidak rasional bagi pemohon. Karena sebentar dulu. Jadi ini antara undangan yang Anda dalilkan 592, tapi kemudian yang menggunakan hak suara 827, begitu ya? Betul yang mulia. Oke. Jadi ada orang yang menurut dalil Anda itu menggunakan hak suaranya tanpa kemudian ada surat panggilan. Ini yang kita pertanyakan yang dipertanyakan ya, nanti biar mereka menjawab ini supaya clear saja. Betul yang Oke, silakan. Kami lanjutkan yang mulia. Silakan. Poin 4.2 ya, 4.2. Karena memiliki selisih yang cukup banyak dibandingkan dengan jumlah surat suara sah, jumlah surat suara yang digunakan serta mohon izin yang mulia, ini kami kata serta ini kami renvoi dengan menghapus perolehan suara masing-masing pada paslon pemungutan. Itu halaman berapa? Di poin berikutnya tadi mulia halaman. Tadi yang saya minta ditegaskan itu di halaman 15. Ini yang renvoi Anda itu di halaman berapa? Di halaman 15 yang mulia. Halaman 15 di mana itu? 6.6. 6.6. Oke, terus yang mana yang dirempoi? Yang dirempoi hanya kata serta aja yang mulia. Oh, serta ya. Dan perolehan suara itu ya? Ya. Oke. Dan perolehan masing-masing paslon pada pemungutan suara ulang tersebut. Termohon tidak mengakomodir hak pemilik suara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS pada saat PSU dengan berbagai alasan, yaitu sebagai berikut. Bahwa termohon tidak mengakomodir hak memilih pemilik suara di Desa Kampung Baru di TPS 001 atas nama Saudara Antonius Nainggolan yang bersangkutan merupakan warga Desa Kampung Baru dan terdaftar di DPT TPS 001 Desa Kampung Baru serta memiliki kartu undangan, dan pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya. Bahwa jadi sebentar dulu, Antonius Nainggolan itu dia menggunakan hak pilihnya. Pada saat PSU tidak bisa menggunakan hak pilihnya yang mulia. Pada saat tanggal 9 Desember 2020 yang lalu yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya. Terus? Nah, pada saat PSU tidak diperkenankan. Nah, terus silakan. Kami lanjutkan yang mulia. Bahwa selain itu, termohon pada TPS tidak mengakomodir hak-hak pemilik suara untuk menggunakan hak suaranya karena tidak terdaftar pada DPT dan tidak memiliki kartu undangan, padahal para pemilik suara tersebut merupakan warga pada TPS tersebut. Datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP, namun tidak dimasukkan dalam DPT oleh PPS tempat untuk selanjutnya menggunakan hak pilihnya. Bahwa akibat dari tidak diakomodirnya hak pilih para pemilik suara sebagaimana dimaksud pada sebelum Anda lanjutkan, ini poin 9 ini Anda menambah ya, ada pemilih yang sebetulnya mempunyai hak pilih tapi datang tidak diakomodasi, begitu? Betul yang mulia. Datang ke tempat pemungutan suara. Betul. Anda bisa sebutkan enggak siapa saja? Ada di daftar bukti yang mulia di surat pernyataan. Di daftar bukti ya, karena begini, itu perlu ditegaskan. Untuk poin 8 Anda sebutkan nama orangnya dalam permohonan, tapi untuk angka yang 9 ini di halaman 16 itu tidak disebutkan. Oke, nanti kami cek buktinya. Silakan lanjutkan. Baik. Terima kasih yang mulia. Kami lanjutkan. Bahwa dari akibat tidak diakomodirnya hak pilih para pemilik suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 di atas, mengakibatkan keributan di TPS sampai menjelang waktu pemungutan suara berakhir.
atau dalam kurung menjelang pukul 13.00 WIB. Pada saat kejadian jelas tidak ada upaya dari Bawaslu Kabupaten Madinah untuk memediasi penyelenggara dengan pemilik hak suara di TPS untuk dapat diberikan hak menggunakan hak suaranya, mengakibatkan sebanyak 192 orang pemilik suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021 tersebut. Bahwa sangat jelas dan beralasan menurut itu 192 itu di satu TPS atau 3 TPS? Di satu TPS yang mulia. Di satu TPS nih 192 orang. Di satu TPS. Itu bukti P10 itu apa yang Anda maksudkan? Ini ada mohon izin yang mulia sebentar. Di bukti P10 itu yang mulia itu ada video keributan itu yang mulia. Ada video ya? Ya, di TPS. Ya, nanti kita lihat videonya ya. Baik, terima kasih yang mulia. Oke, lanjutkan. Bahwa sangat jelas dan beralasan menurut hukum, hal-hal yang kami uraikan pada angka 7 sampai dengan 10 tersebut di atas sangat mempengaruhi perolehan air masing-masing paslon pasca pemungutan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86 dan seterusnya tanggal 22 Maret 2021 sebagaimana objek permohonan yang telah ditetapkan oleh termohon. Bahwa termohon Bawaslu Kabupaten Madinah dan aparat keamanan diduga telah berpihak kepada paslon nomor urut 1 kalau tidak mau kami sebut bekerja sama untuk memenangkan paslon nomor urut 1 dalam bentuk sebagai berikut. Bahwa selain itu pihak Bawaslu Kabupaten Madinah, termohon dan aparat penegak hukum diduga telah bekerja sama untuk berpihak kepada salah satu paslon, yaitu dengan cara membiarkan paslon nomor urut 1 dapat melakukan kampanye terselubung dan manipolitik secara leluasa di berbagai tempat. Menurut pemohon, dugaan tersebut sangat beralasan karena kegiatan tersebut bisa luput dari pantauan Bawaslu Kabupaten Madinah dan KPU Kabupaten Madinah. Termasuk Anda ini dalil nomor 12 ini buktinya apa nih yang mendukung? Buktinya ada video kampanye dan ya bukti berapa? Ini Anda lebar nih. Ada di P12 yang mulia. Bukti P12 ya? Ya. Nanti kita cek, sebab di sini nggak dicantumkan bukti berapanya itu. Jadi kalau ada video segala macam nanti kita akan buka itu. Baik yang mulia. Silakan dilanjutkan. Mohon izin kami tambahkan video-video tersebut mengenai kampanye terselubung itu ada di P16 juga, P17, kemudian di P19 yang mulia. Di dalam satu flash disk. Sudah berbeda flash disk atau satu flash disk? Masing-masing. Oke, nanti kita cek. Terima kasih, kami lanjutkan yang mulia. Bahwa selain itu pihak Bawaslu Kabupaten Madinah, termohon dan aparat penegak hukum diduga telah bekerja sama untuk berpihak kepada salah satu paslon, yaitu dengan cara membiarkan paslon nomor urut 1 dapat melakukan kampanye terselubung dan manipolitik secara leluasa di berbagai tempat. Menurut pemohon, dugaan tersebut itu tadi sudah. Lanjut ke poin 13. Itu yang saya klarifikasi tadi. Ya. Bahwa menurut pemohon, Bawaslu Kabupaten Madinah telah memihak terhadap pasangan calon nomor urut 1 dalam bentuk pembiaran segala bentuk rangkaian kampanye terselubung yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1. Pengawasan mana sesuai tupoksinya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Padahal Bawaslu Kabupaten Madinah telah menerbitkan surat himbauan nomor 0049 dan seterusnya pada tanggal 31 Maret 2021. Himbauan tersebut menurut pemohon hanya isapan jempol belaka, sekalipun dasar hukum surat himbauan tersebut merupakan undang-undang pilkada dan peraturan KPU yang jelas memiliki konsekuensi hukum, yaitu sanksi pidana dan administratif. Oke, jadi ini gini, poin 13, 14 itu menyangkut dugaan Anda keberpihakan penyelenggara termasuk Bawaslu, termasuk aparat keamanan ya. Oke, jadi kalau dibacakan semua ini bisa lama jadinya. Baik. Terus Anda mau masuk ke poin berapa?
Masuk di poin 15 yang mulia. 15. Silakan. Bahwa tindakan manipolitik tersebut sangat bertentangan dengan pasal 90 ayat 1 huruf A PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Berbunyi, Nggak perlu dibacakan ya, nanti kami bisa baca. terima kasih, kami lanjutkan yang mulia. Bahwa segala bentuk kampanye terselubung atau ilegal yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 selain telah dilarang oleh Bawaslu Kabupaten Madinah dalam bentuk surat himbauan adalah sangat bertentangan dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan suara, pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Poin 16 itu Anda mau menyatakan Bawaslu telah melarang ya? Betul yang mulia. Nah, tadi di poin sebelumnya Anda mengatakan bahwa Bawaslu tidak melakukan apa-apa. Nanti biar dijawab oleh termohon dan Bawaslu nanti. Silakan lanjutkan ke poin berikutnya. Terima kasih yang mulia. Baik, bahwa selain itu tindakan pasangan calon nomor urut 1 juga bertentangan dengan ketentuan pasal 90 ayat 1 huruf D peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wakil wali kota dan wakil wali kota yang berbunyi, kami anggap dibacakan yang mulia. Ya, dianggap dibacakan. Kami teruskan poin 18. Poin 18 silakan. Bahwa berdasarkan segala bentuk tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak termohon, Bawaslu Kabupaten Madinah dan paslon nomor urut 1 sebagaimana kami uraikan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dan seterusnya, kami anggap dibacakan yang mulia. Ya. Kami lanjutkan dengan poin 19, bahwa karenanya sangat beralasan menurut hukum bagi pemohon untuk menyatakan perolehan paslon nomor urut 1 yang telah ditetapkan oleh termohon sepanjang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, dan di 2 TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Penyambungan Utara, pada pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 tidak sah dan batal demi hukum, dan selanjutnya menyatakan sah dan mengikat perolehan suara pemohon sepanjang 3 TPS dalam pemungutan suara ulang tersebut. Terus kami lanjutkan dengan 21 yang mulia. ya. Bahwa karenanya beralasan hukum bagi mahkamah untuk mendiskualifikasi kepesertaan paslon nomor urut 1 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Madinah tahun 2020 yang pelaksanaannya dilanjutkan melalui pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 atau setidak-tidaknya menyatakan perolehan paslon nomor urut 1 pada pemungutan suara ulang tanggal 24 April tersebut harus dinolkan atau dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, atau memerintahkan termohon untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, maka sangat beralasan hukum bagi mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah keputusan termohon nomor 724 garing PY.02 strip KPT garing 1213 garing KPU strip Kap garing Romawi 4 2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86 dan seterusnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Mandailing Natal tahun 2020 tanggal 26 April 2020 pukul 16.10 WIB, dan selanjutnya memerintahkan Bawaslu Kabupaten Madinah dan termohon untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 1 dengan segala akibat hukumnya. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 724 garing PY.02 strip KPT garing 1213 garing KPU strip Kap garing 4 Romawi garing 2021
tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86 dan seterusnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 tanggal 26 April 2020 pukul 16.10 WIB. 3. Menyatakan paslon nomor urut 1 atas nama Haji Muhammad Jafar Sukairi, NST dan Atika Asmi Utami didiskualifikasi dari peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan perolehan suara paslon nomor urut 1 atas nama Haji Muhammad Jafar Sukairi, NST dan Atika Asmi Utami pada pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021 adalah tidak sah dan cacat hukum. 5. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tahun 2021 yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Perolehan suara pada paslon nomor urut 1 78.787 suara. Perolehan nomor urut 2 79.002 suara. Perolehan nomor urut 3 44.949 suara. Tabelnya kami anggap dibacakan yang mulia semua. Nomor 6, memerintahkan termohon untuk menetapkan pemohon paslon nomor urut 2 sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 sejak putusan ini diucapkan. 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami atas nama kuasa hukum Janter Manurung dan Heber Sihombing. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Termohon Anda jelas ya apa yang dimohonkan, apa yang didalilkan. Nanti tugas Anda untuk menjelaskan, termohon tentu dengan bukti-bukti. Begitu juga dengan Bawaslu. Anda banyak sekali disebut nih oleh pemohon. Anda harus juga menjelaskan, menerangkan kepada kami dengan bukti-bukti apa yang tadi didalilkan, ya. Nah itu jadi ya, apa yang disampaikan ke kita dalam forum persidangan ini, karena ini hanya menyangkut 3 TPS, harusnya termohon bisa juga menjelaskan lebih clear terhadap dalil-dalil itu. Ini kan tidak ribuan atau ratusan TPS seperti yang sebelumnya, hanya 3 TPS saja. Nanti dijelaskanlah ke mahkamah. Begitu juga dengan Bawaslu. Yang mulia Pak Manahan, silakan. Baik, terima kasih yang mulia Prof. Soldi. Hanya menegaskan karena tadi kan tenggang waktu tidak dibacakan ya. Hanya mohon penjelasan lebih lanjut. Permohonan ini diajukan tanggal berapa? Kemudian itu keputusan KPU sebagai objek permohonan itu diumumkan tanggal berapa? Sehingga kita bisa melihat bahwa permohonan ini diajukan sesuai dengan ketentuan tentang tenggang waktu. Di halaman 8 ini ya, mohon ditegaskan lagi permohonan OKO diajukan oleh pemohon ini yang mengajukan tanggal 28 ini yang melalui online ya, baru diadakan perbaikan, baru dibuatkan lagi permohonan yang didaftarkan pada tanggal 6 Mei 2021. Silakan coba dijelaskan lebih lanjut. Baik, permohonan terhadap objek permohonan ini, objek permohonan diumumkan pada tanggal 26 April 2020. Baik, 26 pukul 16.10 WIB. Ya. Dan permohonan aku ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara online pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 15.45 sesuai dengan AP3 nomor 143 dan seterusnya. Kemudian perbaikan permohonan kita ajukan pada tanggal 3 Mei 2021. Iya. Yang mulia. Baik. Jadi perbaikannya tanggal 3 Mei namun diregister di Mahkamah tanggal 6 Mei. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia Pak Manan. Yang mulia Pak Daniel, dipersilahkan. Cukup. Jadi
sudah cukup dari majelis. Sebelum kita mengesahkan bukti, diberitahukan bahwa mahkamah memutuskan bahwa permohonan sebagai pihak terkait dikabulkan oleh mahkamah, dan silakan saudara masuk ke ruangan ini. Nah, sekarang dengan dikabulkan itu Anda sudah punya hak seperti yang lain. Tapi untuk sesi kali ini kita hanya mau mendengarkan pemohon saja. Hak Anda sebagai pihak terkait baru nanti akan digunakan di persidangan berikutnya untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait, ya. Ada lagi yang mau ditambahkan oleh pemohon? Terima kasih Yang Mulia, hanya mau menyampaikan secara resmi sebagaimana tadi penyampaian Yang Mulia di awal, bahwa kami akan mengajukan bukti tambahan Yang Mulia. Oke, nanti boleh ya, sepanjang menjelang persidangan berikutnya ya, biar kami punya waktu untuk mengklarifikasi. Izin Yang Mulia. Tunggu dulu, ini Izin Yang Mulia. ini siapa? Dahlan Hasan Nasution Yang Mulia. Prinsipal. Ini prinsipal. Tunggu dulu. Siap Yang Mulia. Pak Prinsipal, ditunggu dulu ya. Siap Yang Mulia. Makasih Yang Mulia. Soal bukti-bukti bisa ditambahkan sepanjang itu disampaikan menjelang persidangan berikutnya, agar kami bisa mengklarifikasi. Lalu nanti itu yang akan disahkan bukti tambahan saudara ya. Itu. Oke. Silakan Prinsipal, apa yang mau disampaikan? Bahwa pada tanggal 6 April di rumah Dahlan Nasution sebagai calon bupati nomor 1 dan dihadiri oleh Atika, mereka mengadakan kampanye terselubung dan membagi-bagikan uang. Oke. Dan juga termasuk Adi Mansar selaku kuasa hukum mereka juga ikut situ menyampaikan sambutan untuk memilih nomor 1. Oke. Pak Prinsipal, tadi sudah disampaikan oleh kuasa Bapak ya. Jadi Bapak tidak perlu menegaskan apa yang kurang-kurang, Bapak sampaikan saja ke kuasa Bapak nanti. Siap Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Jadi itu gunanya kita ada kuasa hukum Pak. Kecuali nanti kami memerlukan penjelasan dari Bapak di sidang-sidang berikutnya nanti. Nah itu. Terima kasih Yang Mulia, mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Kita maafkan karena masih dalam suasana hari raya nih saling. Oke, jadi sudah tidak ada lagi ya, cukup ya. Cukup Yang Mulia, terima Nah, kasih. kalau begitu kita sahkan bukti pemohon sampai hari ini persidangan sekarang. Anda mengajukan bukti P1 sampai dengan bukti P88. Betul Yang Mulia. Betul ya? Itu sudah dicek dan lengkap, bukti saudara disahkan ya.